Hafiz, kita persilakan. Jadi kepada hadirin yang di luar, kalau sudah selesai silakan masuk dan kita duduk bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Puji syukur kepada Allah yang maha kuasa, yang dengan nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul, bertemu. Ini karena satu nikmat, yaitu nikmat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun katsirun minan nas, di mana kebanyakan manusia tidak menganggap dua nikmat itu nikmat. Padahal dua nikmat ini merupakan nikmat yang besar. As-sihhatu, yang pertama adalah nikmat berupa sehat. Sehat ini ada dua, sehatnya badan, sehatnya ruhani. Ruhnya sehat, badannya sehat. Ada orang badannya sehat tapi ruhnya enggak sehat. Ada orang ruhnya sehat tapi badannya sudah enggak sehat lagi, sudah lemes, sudah tua. Ada orang yang dua-duanya badannya sehat, ruhnya sehat. Bagaimana maksudnya badan sehat? Ya badannya sehat, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, kakinya bisa bergerak, tangannya bisa bergerak. Ada sebagian hamba matanya sudah nggak bisa melihat, telinganya sudah nggak bisa mendengar, tangannya, kakinya sudah nggak bisa bergerak, lumpuh, stroke. Alhamdulillah kita sehat. Semoga sehat ini selalu digunakan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sehat ruhani. Ruhnya sehat, dimana bila ruh sehat, di antara tandanya adalah bisa mampu dibisahkan dan dimampukan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, mendatangi masjid, sholat berjamaah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bisa zikir, bisa melihat kebaikan orang, bisa menutupi kesalahan orang. Ini kata Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi, disebabkan hatinya itu hati yang sehat. Lau anna qulubana tahurat lam tamulla min dzikrillah. Kata Sayyidina Utsman, lau anna qulubana, andaikan hati kami, tahurat adalah hati yang suci. Hati yang suci adalah hati yang diisi kebesaran Allah. Hati yang suci adalah hati yang ingat kepada Allah. Hati yang suci adalah hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang bisa mengenal Allah. Seorang ulama besar namanya Syekh Ja'far, Syekh Muhammad Ja'far bin Ali Al-Qattan, disebutkan bahwa beliau mimpi ketemu Nabi, lalu beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan saya
agar hati saya adalah hati yang hidup. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepadanya, ucapkan 40 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ucapkan oleh kamu 40 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, sebelum kamu mengerjakan sholat subuh. Ini amalan yang diajarkan oleh Nabi kepada Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qattan. Ucapkan olehmu, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali sebelum kamu mengerjakan sholat subuh berjamaah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ahya qulubak, dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kamu adalah hati yang hidup. Di dalam jasad, di dalam tubuh manusia ada 2 unsur kehidupan. Yang pertama kehidupan jasmani, yang kedua kehidupan ruhani. Maka kalau ada mata pun juga ada 2, matanya badan, matanya hati. Kalaupun ada telinga pun ada 2, telinganya badan, telinganya hati. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Fa'tabiru, maka ambillah pelajaran, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Kata para ulama, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada mata hati, berarti ada mata kepala. Kalau orang punya mata kepala tapi nggak punya mata hati, dia hidupnya buta dengan syariat Allah, tidak mengenal halal haram, tidak mengenal aturan Allah. Matanya bisa melihat tetapi tidak bisa melihat kebesaran Allah. Yang dilihat hanya yang nampak dalam pandangan matanya saja, sehingga penilaiannya pun apa yang tampak di pandangan mata, yaitu dunia. Memandang orang hebat kalau hebat di dunia, memandang orang mulia kalau mulia di dunia. Tetapi kalau dia ini punya mata hati, pandangannya beda. Memandang orang hebat itu adalah orang yang hatinya mengenal Allah. Suatu hari ada 2 orang lewat di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama, seseorang yang gagah perkasa, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Lalu Nabi tanya, bagaimana penilaian kamu tentang orang ini? Maka Nabi, sahabat yang ditanya, dia jawab, ya Rasulullah, dia orang hebat, beruntung dia. Tiba-tiba kemudian lewat lagi orang yang kedua, pakaiannya begitu sederhana, kendaraannya begitu sederhana, orangnya pun juga begitu sederhana. Lalu Nabi tanya, bagaimana dengan orang yang kedua ini? Lalu sahabat menjawab, kasihan ya Rasulullah, badannya kurus, bajunya begitu sederhana, kendaraannya naik sandal, jalan kaki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah saya jelaskan kepada kamu tentang perbedaan 2 orang ini? Ketahuilah,
kata Nabi, bila dunia ini dipenuhi oleh orang yang pertama tadi, dunia ini dipenuhi dengan orang yang pertama tadi, lalu dibanding dengan satu orang kedua, sungguh lebih mulia di sisi Allah orang yang kedua. Kenapa? Nabi mengatakan, karena orang yang pertama itu hatinya tidak mengenal Allah, dia itu kafir. Sedangkan orang yang kedua, dia orang yang mengenal Allah, dia orang yang hatinya ada iman kepada Allah. Maka nilai satu orang iman lebih berharga daripada misal dunia ini dipenuhi oleh orang kafir. Satu orang iman lebih berharga dari jutaan orang. Satu orang iman telah menyebabkan tertundanya terjadinya hari kiamat. Jadi di dunia ini selama masih ada orang iman, kiamat tidak ditegakkan. Nabi mengatakan, la ya'tisa, gak bakalan datang hari kiamat, gak bakalan terjadi hari kiamat, hatta la yuqala, sehingga sudah tidak disebutkan lagi Allah, 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 sudah tidak disebut lagi Allah. Maka nilai satu orang beriman ini lebih berharga dibanding surga. Satu orang beriman lebih berharga daripada surga. Kenapa? Karena surga diciptakan oleh Allah karena untuk orang iman. Maka sesuatu yang diciptakan untuk sesuatu itu lebih berharga dibanding sesuatu yang telah diciptakan untuknya. Jadi surga diciptakan untuk orang yang beriman, maka orang beriman lebih berharga daripada surga. Sehingga disebutkan bahwa menghancurkan harga diri satu orang iman dosanya lebih besar daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Menghancurkan harga diri orang beriman satu lebih besar dosanya dibanding menghancurkan 70 Ka'bah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ka'bah ini nanti akan hancur, tetapi orang beriman akan kekal sampai nanti di surga. Masya. Maka disebutkan, innama antum khuliqtum lil abad wa innama antum tantakiluna min darin ila dar. Innama antum, sesungguhnya kalian semua orang hidup, khuliqtum lil abad, diciptakan oleh Allah untuk kehidupan abadi. Wa innama antum tantakiluna min darin ila dar, hanya saja kalian semua diproses oleh Allah dengan kehidupan berpindah-pindah alam, dari alam satu kepada alam selanjutnya. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Siapa orang yang memiliki mata hati? Allah SWT sebutkan pada ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha, mereka adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah, Allah ingat kepada dia. Orang yang lupa kepada Allah, Allah lupa kepada dia. Tidak ada musibah yang dialami oleh orang hidup melebihi ghaflah. Apa itu ghaflah? Lupa kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Alladzina la yazalu lisanuhu rabban min dzikrillah, orang yang mulutnya selalu basah dengan zikrullah. Wa yadkhulul jannata wa huwa yadhaku, nanti di hari kiamat
dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah, orang yang mulutnya tak henti-hentinya basah dengan zikir kepada Allah, fayadkhulul jannah, dia nanti masuk ke dalam surga wa huwa yadhaku, sambil tertawa. Maka zikir kepada Allah ini jangan lepas dari hati kita, nyebut Allah, Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, kalau nengok langit ingat Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, Allah yang meninggikan langit. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihat bumi, Allah yang membentangkan bumi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung Allah yang menancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi Allah yang membentangkan. Fadzakir, ingat. Fadzakir, maka ingatlah kalian. Kalian itu orang yang dulunya tidak ada, sekarang ada karena diadakan oleh Allah. Zat yang maha ada hanya Allah, sedangkan selain Allah tidak ada. Adanya karena diadakan, maka yang diadakan sebentar lagi akan menjadi tidak ada. Fadzakir, maka ingatlah. Nah, orang yang selalu ingat kepada Allah ini wali Allah. Maka kita ini berjalan ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang selalu ingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring pun masih ingat kepada Allah dengan selalu doa. Orang itu mau tidur itu suruh ingat kepada Allah, orang mau makan suruh ingat kepada Allah. Segala aktivitas kok tidak disertai dengan ingat kepada Allah, maka aktivitasnya itu menjadi penyesalan dari kiamat. Maka kita mulai keluar rumah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Lalu pakai sandal, zikir lagi, Allahumma inni a'udzu bika minal iblis wa junudihi, itu doa masang sandal. Allahumma inni a'udzu bika minal iblis wa junudihi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan iblis dan bala tentaranya. Lalu berjalan selangkah dua langkah, jalan turun, jalan datar, alhamdulillah, jalan turun, subhanallah, jalan nanjak, Allahu akbar. Itulah maksudnya, supaya kita ingat Allah, zikir kepada Allah itu maksudnya bagaimana kita ingat doa-doa. Kalau kita ini tidak apa nih kata para ulama, doa khususnya kayak tadi masuk ke rumah, doa apa doa khususnya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, assalamu alaikum, maka setan-setan di rumah pada kabur. Itu kata Nabi. Oh, sekata Nabi pasti benar itu. Orang kok dibilang kata Nabi terus bohong. Wah ya, itu kata Nabi. Resep dari Nabi terus bohong yang menyelesaikan masalah. Yakin. Itu doa masuk rumah. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Walajna, kami masuk rumah ini. Wa bismillah, dan dengan menyebut namamu ya Allah. Kharajna, kami pun juga keluar dari rumah ini. Jadi masuk keluarnya dengan menyebut nama Allah.
Wa 'alallahi rabbina, dan kepadamu ya Allah Tuhan kami tawakkalna, kami belajar pasrah. Jadi belajar pasrah. Kita mungkin belum bisa tawakal, tapi belajar tawakal. Orang yang niatnya selalu belajar ada kekurangan, maka dibilang oleh Allah kepada malaikat, ya biarin masih banyak salah, dia kan belajar. Sholat jangan merasa bisa, belajar. Nanti kalau ada salah, ada kurang khusyuk dikit-dikit, maka Allah bilang sama malaikat, ya biarin, dia kan masih belajar. Ini niat belajar ini penting. Makan, belajar makan. Makannya Rasulullah, jangan asal makan. Kalau asal makan, itu ayam makan, kambing makan, sapi makan, tapi nggak pakai bismillah. Jadi kita ini belajar makan tuh belajar juga. Iya, belajar niat makan. Jadi makan tuh belum niat. Harus diniatkan untuk at-taqwiyah lil ibadah, agar makanan yang masuk bisa kuat beribadah. Lalu makan, ketika makan bawa 3 sifat. Fikir, 4 sifat. Fikir, zikir, syukur, sabar. Ketika makan itu bawa 4 sifat. Fikir, zikir, syukur, sabar. Fikir, apa yang dipikirkan? Fikir, Masya Allah, ini butiran-butiran nasi ini telah Allah gerakkan berapa makhluk banyak ini. Yang punya sawah ngairin, baca dulu sawahnya, terus benihnya ditancap. Banyak itu, nunggu 4 bulan baru di apa itu ya, sudah diarir itu belum bisa dimakan, digiling dulu, sudah digiling, dimasak, terus dimasak baru nyampe. Wah, ini kita ini pikir itu berarti ini dari Allah. Untuk itu jangan sampai ada butiran tidak kemakan. Nanti butiran yang tidak kemakan itu nuntut. Jadi kalau kita ada undangan ya, ngambil nasi yang langsung penuh, dikit nanti kurang ngambil lagi. Kalau ngambil lagi malu, tak sekalian baik langsung penuh. Akhirnya nggak habis. Fikir. Lalu yang kedua zikir. Dalam makan sesudah fikir, zikir. Bagaimana sebelum makanan itu dimakan, didoain, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim, lalu dimakan. Kalau enak syukur, kalau nggak enak sabar. Jangan itu kurang manis istri yang masak dimarahin, kurang asin, kurang sedap, langsung nggak jadi makan. Nah ini tidak sabar. Kalau makan kok enak, maka suruh doa. Alhamdulillahi lakal hamdu wa lakal syukru. Gitu kalau enak. Kita makan enak terus, gak pernah ngomong itu. Aduh, nanti di hari kiamat ada orang banyak amal lalu bilang, ya Allah masukkan saya ke dalam surga dengan amalku. Dengan amalmu? Iya, dengan amalku. Bagaimana kalau dengan rahmatku? Enggak, dengan amalku. Oh, dengan amalmu. Sini, coba timbang amalmu dengan sebutir nasi. Pas ditimbang berat sebutir nasi, dituntut oleh Allah. Kau belum syukur kan? Dikasih makan enak, nggak pernah bilang alhamdulillah, lakal hamdu wa lakal syukru. Kalau ada orang begitu ngomong, maka kita bilang alhamdulillah,
Itu maksudnya zikir. Makan zikir lagi, habis makan zikir lagi. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah ngasih makan kepada kami, wa saqana, ngasih minum kepada kami, wa ja'alana minal muslimin, lalu menjadikan kami orang Islam. Pahala lagi. Dalam beliau disebutkan orang kok makan, habis makan doa itu seluruh dosanya diampuni Allah. Masya Allah. Ini banyak kita ini kurang memperhatikan. Minum juga ada, belajar minum dengan duduk. Cara megang gelas juga ada caranya. Jangan begini, tapi begini. Namun begitu ikut Rasulullah, megang begini nih sudah dapat pahala. Kenapa? Karena ikut Rasulullah, megang gelas tuh belum diminum sudah dapat pahala. Berapa pahalanya megang gelas dengan cara Rasulullah? Kata guru saya, andaikan itu pahala megang gelas dengan cara Nabi ditampakkan, maka akan lenyap dunia dan segala isinya. Sunnah, satu sunnah lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Jadi yang akan membawa kita ke surga itu bukan sholat saja, amalan kebaikan ini mendatangkan ridha Allah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal qa'akhah biwajhin muntalik, walaupun kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria, berjumpa wajah senyum, tanya kabar, apa kabar Kang, sehat? Alhamdulillah. Walaupun tahu sehat, ya tanya. Jangan, emangnya kau nggak tahu? Namanya begini sehat. Nah, bukan begitu, itu bukan jawaban yang setuju. Alhamdulillah sehat gitu. Doakan saya Mas, doakan kamu, doain aku aja, susah itu. Dan kayak gitu. Kalau ada orang dimintain doa, maka jawabannya sama-sama. Ini dikit. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah, berdiri, duduk, mau tidur pun ingat Allah. Bahkan berjalan ingat Allah, ya kan? Makan ingat Allah. Apa saja itu ingat Allah. Maka kalau kita nggak hafal doa khususnya, ucapkan Bismillah. Bismillah, gitu aja. Bismillah, saya mulai makan. Bismillah, enaknya. Bismillah, sudah makan. Bismillah, mau apa, begitu. Bismillah, Bismillah. Disebutkan, man arada ayyahya sa'ida wa yamutu syahida. Man arada ayyahya sa'ida, man barang siapa arada pengen ayyahya sa'ida, hidupnya hidup berbahagia dunia dan akhirat, falyaqul bismillah, hendaklah dia selalu mengucapkan bismillah inda ibtida'i kulli amrin, setiap memulai segala aktivitas. Bismillah. Mau tidur bismillah, bangun tidur bismillah. Bismillah, pokoknya apa saja sudahlah bismillah. Mau yang lain tidak apa ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, ya bismika amut. Mau tidur, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ini supaya zikir kepada Allah. Maka mengamalkan sunnah Nabi adalah merupakan keharusan. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah untuk hidup ini mencontoh Nabi.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi terdapat contoh baik. Contoh baik. Maka omongan Nabi omongan terbaik, gerakan Nabi gerak terbaik, diamnya Nabi pun diam terbaik. Kalau mau berjalan, gimana jalannya Nabi? Jalannya Nabi itu nunduk, tidak sambil jalan sambil tengok-tengok, nunduk. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Wa ibadur rahman, tanda-tanda hamba Allah hidup di bumi, alladzina, mereka adalah orang-orang yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dengan merasa hina. Merasa hina itu bukan hina, merasa hina justru diangkat oleh Allah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa merendahkan diri karena Allah, Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara lillah wada'ahu Allah. Siapa sombong direndahkan oleh Allah. Maka di dunia ini kita harus ingat kepada Allah sebagaimana Rasulullah kemudian kerjakan amal dengan niat menggembirakan Rasulullah. Kalau kita pergi ke masjid niatnya menggembirakan Rasulullah, maka kata para ulama disebutkan di antara mafhumnya, di antara perkara yang membuat Nabi bergembira di alam kuburnya adalah berbondong-bondongnya umatnya menuju masjid-masjid. Jadi kalau berangkat ke masjid, apa pergi ke masjid? Menggembirakan hatinya Rasulullah. Barang siapa dia menggembirakan Rasulullah, maka digembirakan oleh Allah. Ada orang kafir namanya Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi dia tidak mau iman kepada Nabi. Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Allah langsung yang ngomong celaka Abu Lahab. Tetapi ketika Nabi lahir, Abu Lahab ini bergembira sehingga beliau memerdekakan budaknya yang bernama Ummu Aiman. Dimerdekakan oleh Abu Lahab sebagai bukti, aku senang keponakan aku lahir. Maka di sini disebutkan, ini dalam kitab I'anatul Talibin, di sini disebutkan oleh Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasir, idza kana hadza kana ja'a dhimmuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil itsnain daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Orang kafir yang bernama Abu Lahab yang telah ditegaskan oleh Allah celaka, berada di neraka Jahannam mukhallada selama-lamanya. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, tetapi setiap hari Senin khusus untuk Abu Lahab ada keistimewaan, yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada, diringankan siksanya disebabkan pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kata guru saya, setiap hari Senin jempol Abu Lahab di neraka mengalirkan air yang bisa diminum oleh Abu Lahab. La ilaha illallah. Faman dhannu bil abdin ladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Faman dhannu, maka lalu bagaimana penilaian kamu
bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruron, seseorang yang bergembiranya itu bukan ketika lahirnya Nabi Muhammad saja, tapi sepanjang umur gembira terus, bisa taat ngamalkan sunnah Nabi, bisa makan pakai adab, seneng, bisa tidur pakai adab Nabi, seneng. Ini bisururi bi Ahmad kana umruhu, sepanjang umur. Wa mata muwahhida, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Maka kata Syekh Junid Al-Baghdadi, qala Junid Al-Baghdadi rahimahullah, man hadara maulidar rasul wa 'azzama qadrah faqad faza bil iman. Orang kok seneng menghadiri tempat yang dihidupkan suasana sunnah Rasulullah SAW, dihidupkan taklim kayak gini nih, seneng gitu. Faza bil iman, kata Syekh Junid Al-Baghdadi, matinya pasti bawa iman. Kata Syekh Junid Al-Baghdadi, kita bukan ceplos-ceplos asal ngomong, kitabnya ada, ya Anatul Talibin, faza bil iman. Maka amalan itu disenangi, sholat 5 waktu itu disenangi, zikir itu disenangi, tahajud itu disenangi. Kenapa senang? Karena Rasulullah senang, saya ikut senang. Apakah Rasulullah kalau sholat itu senang? Karena senangnya itulah sholat panjang-panjang. Kalau nggak senang gimana mau panjang-panjang? Apakah sholatnya Rasulullah panjang-panjang? Panjang sampai kakinya bengkak-bengkak. Suatu hari Nabi sholat, di belakangnya ada Siti Aisyah, nengok kaki Nabi bengkak-bengkak. Habis salam, assalamualaikum. Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, kau masih sholat panjang-panjang? Bukankah engkau Nabi Allah? Sudah dapat jaminan khusus, gak mungkin celaka ya Rasulullah. Maka Siti Aisyah mengatakan, Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakur. Tidakkah saya ini selayaknya untuk menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Begini ini karena syukur. Seneng ke masjid, seneng ngelihat orang iman tuh, seneng ngelihat orang ke masjid tuh, seneng. Orang itu dilihat kebaikannya, jangan dilihat keburukannya. Orang yang suka melihat kebaikan orang, keburukannya ditutupi oleh Allah. Orang yang suka melihat keburukan orang, kebaikannya dipindah kepada yang keburukannya dilihat. Rugi. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, di sini halaman 415 juz 3, hukiya annahu kana fi zamani amiril mu'minin Harun Ar-Rasyid sabun fil Basrah musrifun ala nafsih, wa kana ahlul balad yanzuruna ilayhi bi'aini at-tahqir li ajli af'alil khabisah. غير أنه كان إذا قدم شهر ربيع الأول غسل ثيابه وتعطر وتجمل وعمل وليمة واستقرأ فيه مولد النبي ودام على هذا الحال زمانا طويلا. Di zamannya Harun Ar-Rasyid dulu hidup anak muda preman, musrifun ala nafsi. Lalu kemudian anak muda ini walaupun preman, dia punya kebiasaan setiap datang bulan Rabiul Awal. Ini sekarang kan bulan apa ini? Rabiul Awal ya. Setiap datang bulan Rabiul Awal, wassala siyabah, maka dia mencuci pakaiannya. Wa ta'attara, kemudian pakaian yang sudah dicuci sesudah kering dikasih minyak wangi. Wa tajammala, dan dia menghias diri. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Allah, hari ini, malam ini, hari Nabimu lahir ke dunia ini.
pokoknya apapun bentuknya, apa yang aku buat begini ini karena gembiranya aku kepada nabimu, walaupun aku masih John Lennon. John Lennon maksudnya bahasa kita, walaupun saya masih keparat denganmu ya Allah, pokoknya aku cinta dengan nabimu. Begitu dia ngomong begitu. Kitabnya. Dan dia buat seperti itu setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal dia punya kebiasaan hari lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal dia mandi lalu dia ngomong ke Allah, ya Allah. Sebab omongan itu tidak ada yang tahu. Wa kana ahlul balad yanzuruna ilaihi bi'ain tahqir li ajli af'alihi al-khabisah. Itu seluruh penduduk Basrah menilai anak muda ini dengan pandangan-pandangan hina, terjelek karena perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Sudah, kalau di sini nggak ada orang yang lebih jahat, lebih dia, semua orang ngomong gitu. Tapi dia punya amalan yang semua orang Basrah tak tahu. Apa? Setiap bulan Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dia mandi pakai minyak wangi, lalu baca sholawat kepada Nabi. Dia bilang, ya Allah, hari ini lahir Nabimu, tanggal 12 Rabiul Awal. Aku mandi begini semua ini karena cintaku kepada Nabimu. Walaupun saya tahu ya Allah, saya mesti jahat denganmu. Terima ya Allah cintaku ini. Masya Allah. Lalu kemudian summalam mamatah, ketika si preman, tahu ya ceritanya nyambung ya, masih cukup ya waktunya ya. Nah, ini walaupun cerita-cerita seperti ini tidak boleh ngarang, inilah fakta, maka ditulis oleh para ulama supaya jadi pelajaran. Tidak mungkin seorang wali Allah nulis di kitabnya berita bohong, tidak mungkin. Nah, ini supaya jadi pelajaran bagi kita, sehingga kita, sebelum kita jangan lepas dengan Rasulullah. Baca sholawat mulutnya, belum bisa sholat 5 waktu ya di masjid, di rumah sholat. Walamma mata, ketika anak muda preman ini mati, sami'a ahlul balad, seluruh penduduk kampung Basrah itu, di mana pemuda preman hidup di situ, sami'a hatipan, mendengar suara tanpa rupa. Hatipan itu kalau bahasa kitanya sekarang itu telepon. Telepon itu bahasa handphone itu bahasa Arabnya hatip. Kenapa dikatakan hatip? Karena ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Hatip. Hatip, dia penduduk Basrah mendengar suara tanpa rupa. Suaranya, ahdiru ya ahlal Basrah wajhadu janazata waliyin min awliyaillah fa innahu azizun indi. فحضر أهل البلد جنازته ودفنوه فرأوه في المنام وهو في حلل سندس واستبرق فقيل له بما نلت هذه الفضيلة قال بتعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika anak muda itu mati, wafat, maka ada suara yang didengar oleh seluruh masyarakat di mana anak muda itu mati. Ahdiru ya ahlal Basrah, wahai semua orang-orang Basrah, kamu datangi jenazah preman itu, anak muda itu, kamu urus, kamu kubur. Maka seluruh orang Basrah itu enggak pikir ini pasti orang hebat ini, walaupun preman ini, pasti dia punya keistimewaan khusus ini. Maka singkat cerita, orang-orang Basrah semua ngurus jenazah preman tadi, dimandikan, terus dikapani, terus lanjut nanti ya. Yang mau dengar ceritanya selesai lanjut. Sisa. Wa nomor itu Pak